Kim Jong-un memimpin Korea Utara menjadi negara Islam, membangun Ka'bah di Pyongyang, menantang dunia dan menciptakan perdamaian kontroversial. Ide gila ini menjadi perbincangan hangat di dunia. Pastikan Anda menonton sampai akhir, karena kisah ini mengguncang hati. Jangan lupa klik subscribe supaya tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Mari kita mulai kisahnya. Episode 1, Cahaya di Tengah Malam. Di malam sunyi di kota suci Makkah, seorang pria berbadan besar dengan tatapan dingin berdiri kaku di antara jutaan manusia yang tengah bertawaf. Ia mengenakan jubah putih iram, wajahnya nyaris tak dikenali tanpa atribut militer atau lencana kekuasaan. Namun sosok itu adalah Kim Jong-un, pemimpin tertutup dari Korea Utara, yang kini berdiri terpaku di hadapan Ka'bah. Tubuhnya gemetar seolah menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada kekuasaan dan nuklir yang ia miliki. Di dalam hatinya, perang sedang berkecamuk antara keangkuhan sebagai diktator dan kerendahan hati sebagai hamba Tuhan yang baru mengenal kebenaran. Beberapa hari sebelumnya, Kim mengalami kejadian yang mengguncang jiwanya. Dalam perjalanan rahasia ke Timur Tengah untuk urusan diplomatik, ia secara tak sengaja terpisah dari rombongan dan nyaris tewas dalam kecelakaan mobil di padang pasir Saudi. Di tengah antara hidup dan mati, ia mengaku melihat sosok berjubah putih dengan wajah bercahaya berkata, "Engkau berkuasa atas rakyatmu, tapi aku berkuasa atas hatimu." Ia terbangun di rumah seorang beduin tua yang merawatnya sambil membacakan ayat-ayat Al-Quran. Untuk pertama kalinya, Kim Jong-un merasa kecil. Dan dalam ketaberdayaan itu, ia menemukan ketenangan yang tak pernah ia rasakan seumur hidup. Kini, di depan Ka'bah, air matanya jatuh deras. Ia berdoa dalam bisikan pelan, "Ya Allah, jika Engkau benar-benar ada, tuntun aku. Jangan biarkan rakyatku mati dalam gelap seperti aku dulu." Orang-orang di sekitarnya tidak tahu bahwa pria yang menangis itu adalah penguasa Korea Utara. Malam itu, ia bersyahadat dalam hati, memeluk Islam tanpa sorotan kamera, tanpa pengumuman, tanpa politik. Hanya dia, Tuhan, dan langit malam Makkah yang menyaksikan perubahan itu. Di sudut Masjidil Haram, seorang ulama asal Indonesia yang kebetulan melihat kejadian itu, tersentak. Ia merasa ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Malam itu langit terlihat berbeda, lebih terang, lebih bersih. Dan saat Kim Jong-un melangkah perlahan meninggalkan Ka'bah, ia tahu satu hal, ia tidak akan pernah kembali menjadi orang yang sama. Ia membawa cahaya baru ke negeri yang selama ini dikelilingi oleh tembok ketakutan dan gelapnya ideologi, dan dalam hatinya, ia tahu, misi barunya baru saja dimulai. Episode 2, Deklarasi di Balik Tirai. Sekembalinya dari Makkah, wajah Kim Jong-un tak lagi sama. Ia tak lagi berbicara dengan nada keras, tak lagi menyipitkan mata penuh kecurigaan, dan tak lagi memberi perintah sembari mengacungkan tangan seperti dewa penguasa. Di ruang pribadinya, ia menghabiskan waktu membaca terjemahan Al-Quran dengan bisikan lirih. Tapi perubahan itu tak luput dari pengamatan lingkaran dalam partai dan militer. Mereka mencium aroma bahaya dari ketenangan baru sang pemimpin. Ketika Kim memanggil rapat tertutup bersama 5 jenderal dan kepala partai utama, semua duduk dengan napas menahan ketegangan. Namun tidak ada yang siap dengan apa yang akan mereka dengar. "Aku telah melihat kebenaran," kata Kim perlahan. "Dan aku tidak akan kembali pada kegelapan yang telah kita bangun bertahun-tahun. Korea Utara akan berubah. Aku ingin negeri ini mengenal Allah. Aku ingin kalian mulai mempelajari Islam." Ruangan itu mendadak beku. Para jenderal saling berpandangan, sebagian langsung membuang muka, ada yang menggertakkan gigi. Kepala Partai Pusat, Pak Yong-ho, berdiri dan berkata dingin, "Ini pengkhianatan terhadap darah Kim Il-sung dan revolusi. Kau ingin mengganti Juche dengan agama asing." Kim hanya menatapnya, tenang tapi mantap. "Yang kamu sebut Juche itu hanya kesepian berkedok kekuatan. Aku tidak ingin rakyatku lagi mati dalam kesepian." Malam itu, ruangan komite militer berpijar dengan perdebatan panas. Sejumlah petinggi menyusun draft rencana penggulingan, namun ragu-ragu karena mereka tahu, ini bukan Kim yang mudah ditakuti, tapi Kim yang seolah sudah siap mati. Sementara itu, diam-diam, Kim menulis pidato yang akan mengguncang dunia. Dalam bahasa Korea yang indah, ia menyusun deklarasi barunya, bahwa Korea Utara akan menjadi negara damai, berbasis nilai-nilai Islam, dan ia telah meninggalkan ateisme totalitarian. "Ini bukan pengkhianatan, ini pembebasan," tulisnya di akhir naskah. Di luar istana, langit Pyongyang malam itu tampak aneh. Angin bertiup tenang, dan bulan bersinar bulat sempurna. Seorang penjaga istana menyaksikan Kim Jong-un duduk di balkon sendirian, wajahnya menghadap langit, jari-jarinya bergerak dalam zikir yang belum sempurna. Ia tahu, keesokan hari segalanya akan berubah. Tidak hanya bagi Korea Utara, tapi juga bagi dunia yang selama ini melihat negeri itu sebagai lambang ketertutupan. Dan ketika pagi datang, suara azan pertama dalam sejarah negara itu akan bergema, dari dalam hati seorang pemimpin yang dulunya hidup dalam kegelapan. Episode 3, Pidato Langit dan Gemuruh Dunia. Pagi itu, alun-alun Kim Il-sung yang biasa menjadi tempat parade militer kini dipenuhi lautan manusia.
Kamera nasional diposisikan di setiap sudut, drone berterbangan, dan seluruh dunia menyimak siaran langsung yang tak biasa dari Korea Utara. Di atas podium hitam yang biasanya dipakai untuk retorika komunisme, kini berdiri Kim Jong-un dengan mengenakan jubah putih dan peci sederhana. Tak ada medali di dadanya, tak ada latar belakang bendera merah. Hanya dirinya, mikrofon, dan naskah pidato yang semalam ditulis dengan air mata dan doa. Aku bukan lagi diktator, aku bukan lagi penerus darah yang diagungkan. Aku hanya seorang hamba yang baru menemukan Tuhannya, ujar Kim dengan suara parau, memecah keheningan. Ia mengumumkan bahwa dirinya telah memeluk Islam, dan mengajak rakyat Korea Utara membuka lembaran baru, menuju negeri yang bukan lagi dibangun di atas ketakutan, tapi atas ketundukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saat ia menyebut rencananya membangun Ka'bah simbolis di jantung Pyongyang, bukan sebagai tempat ibadah, tapi sebagai tanda arah baru negara, suasana mendadak mencekam. Sebagian rakyat menangis, sebagian menunduk bingung, dan sebagian militer langsung menarik tangan ke radio komunikasi. Reaksi dunia tidak kalah keras. Di ruang militer Pentagon, layar monitor berkedip merah dengan notifikasi, NKSHIFTING2 Islamic Model, IMMEDIATE Threat Level Raised. Israel memanggil duta besarnya, sementara Arab Saudi mengirim pernyataan diplomatik penuh hati-hati. Di Turki dan Indonesia, jutaan netizen memuji langkah itu sebagai mukjizat politik. Namun di Moskow dan Beijing, para pemimpin cemas karena perubahan ini bukan sekadar agama, melainkan ancaman terhadap dominasi mereka atas kawasan timur. Korea Utara yang Islami, dunia belum siap. Di ruang dalam istana, Kim Jong-un duduk lemas, tubuhnya basah oleh keringat. Pidato itu telah selesai, dan sekarang badai akan datang. Namun ada satu hal yang tak bisa direnggut darinya, ketenangan hati yang baru ia rasakan. Saat azan asyar berkumandang perlahan dari pengeras suara kecil yang dipasang diam-diam di menara istana, ia memejamkan mata dan tersenyum. Biarlah dunia marah, asal langit merestui, bisiknya. Perubahan telah dimulai, dan dunia tak akan pernah sama lagi. Episode 4, Penolakan dan Perlawanan. Gema pidato Kim Jong-un masih terpantul di dinding-dinding beton Pyongyang ketika lorong-lorong bawah tanah militer mulai dipenuhi langkah-langkah cepat. Para jenderal senior, yang selama ini hidup nyaman dalam doktrin ateistik dan kekuasaan absolut, berkumpul dalam ruang rahasia yang disebut Ruang Baja, tempat konspirasi dilahirkan sejak era Kim Il-sung. Di sana, wajah-wajah tua yang penuh ketakutan kini berubah menjadi kemarahan. Dia telah menghancurkan fondasi negara, geram Jenderal Rae-kwang, meninju meja logam. Mereka tidak melihat perubahan sebagai hidayah, tapi sebagai kudeta spiritual terhadap komunisme yang telah mengakar selama lebih dari 7 dekade. Dalam kegelapan, skenario pembunuhan mulai disusun. Kim harus dilenyapkan sebelum proyek Ka'bah dimulai. Sebuah pasukan bayangan dari militer garis keras dibentuk, unit malam hitam. Mereka tidak hanya menargetkan Kim, tetapi juga siapapun yang dianggap mendukung ajaran asing ini. Di waktu yang sama, kelompok bawah tanah rakyat muda yang terinspirasi oleh Islam mulai bermunculan. Mereka menyebarkan selebaran rahasia, rekaman ceramah imam yang tersembunyi, dan bahkan mushaf terjemahan yang dicetak diam-diam dengan printer ilegal. Bentrokan ideologi mulai terasa, tidak di medan perang, tapi di hati rakyat sendiri. Kim Jong-un tahu perlawanan itu tak terelakkan. Di balik senyumnya, ia mulai memindahkan kekuatan ke lingkaran baru, para teknokrat muda, dokter, guru, dan pemuda yang telah ia beri akses langsung ke materi-materi Islam dari dunia luar. Pasukan elitnya, dijuluki Pengawal Nur, dibentuk dari orang-orang terlatih yang telah memeluk Islam diam-diam. Mereka tidak hanya menjaga fisiknya, tetapi juga menjaga ruh perjuangan baru ini. Meski tubuhnya dikelilingi pelindung, Kim sadar bahwa target terbesar ada di dahinya, dan dia siap. Ia menulis surat wasiat, jika aku mati, lanjutkan perjuangan ini. Islam bukan milikku, tapi milik siapapun yang mencarinya. Malam itu, langit Pyongyang gelap seperti tertutup kain berkabung. Hujan deras turun membasahi patung-patung tua Lenin dan Kim Il-sung yang berdiri bisu. Di kamar tidurnya, Kim sujud panjang, untuk pertama kalinya dengan linangan air mata dan tubuh yang gemetar. Ia tahu bahwa keesokan hari bukan hanya akan membawa konflik, tetapi ujian besar bagi imannya. Ya Allah, jangan biarkan negeri ini kembali pada kegelapan, doanya lirih. Di luar sana, 2 peluru sudah dipersiapkan, tapi begitu pula ribuan doa yang terbang menembus langit malam Korea Utara. Episode 5, Masjid Pertama di Tanah Merah. Subuh di Pyongyang tak pernah seindah pagi itu. Kabut menyelimuti kota, tapi dari kejauhan, terdengar suara yang belum pernah bergema sebelumnya, azan. Lembut, lirih, tapi menusuk ke jantung kota yang selama ini bisu dari suara langit. Masjid pertama, dibangun dalam senyap dan rahasia di bekas gudang senjata di distrik Mangyeongdae, kini berdiri megah dengan arsitektur sederhana. Tidak megah seperti masjid-masjid Istanbul atau Makkah, tapi kekuatan spiritualnya mengguncang siapapun yang memandang. Masjid itu diberi nama, Masjid An-Nur, Cahaya di Negeri Merah.
Tak diresmikan oleh pesta, tapi oleh air mata dan sujud panjang. Rakyat yang penasaran mulai datang, pelan-pelan, diam-diam. Mereka bukan muslim, tapi hatinya terusik. Seorang ibu tua bernama Moon Hee, yang kehilangan anaknya karena kelaparan 10 tahun lalu, duduk di pelataran masjid dan berkata, tempat ini tenang, seolah anakku ada di sini. Sementara itu, pemuda bernama Han Dae, mantan teknisi nuklir, membaca Al-Fatihah untuk pertama kalinya. Aku tak mengerti artinya, tapi mengapa hatiku terasa penuh. Gumamnya, di setiap lantai masjid, para relawan mengajarkan huruf Arab, membersihkan kaki orang-orang, dan memberi makanan sederhana. Tidak ada propaganda, tidak ada paksaan, hanya cahaya yang menyusup dari celah tembok-tembok lama yang dulu diselimuti kebencian. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. Unit malam hitam menyerang masjid itu 3 malam setelah azan pertama dikumandangkan. Mereka membakar sebagian dinding, merobek mushaf, dan menangkap 5 relawan. Tapi rakyat yang telah tersentuh, bangkit. Mereka membentuk perisai manusia di depan masjid, memegang papan bertuliskan, "Jangan bakar cahaya kami." Bahkan beberapa petugas keamanan, yang diam-diam menyimpan ayat-ayat kecil di sakunya, menolak perintah untuk membubarkan kerumunan. Kim Jong-un, dari balkon istananya, menyaksikan semua itu dengan mata berkaca-kaca. Mereka sudah memilih cahaya mereka sendiri. Malam itu, Kim memutuskan sesuatu yang berani, pembangunan Ka'bah simbolis akan tetap dilanjutkan, tepat di jantung Pyongyang, sebagai lambang bahwa tidak ada kekuatan yang bisa memadamkan iman yang tumbuh dari kegelapan. Ia tahu, langkah itu bisa mempercepat ajalnya. Tapi ia juga tahu, mati demi cahaya lebih mulia daripada hidup dalam tirani. Dan saat bulan purnama muncul di atas menara Masjid An-Nur, cahaya itu menyinari wajah-wajah rakyat yang mulai mengenal cinta kepada Tuhan yang tak pernah mereka kenal sebelumnya. Episode 6, Sanksi dan Serangan dari Barat. Tak butuh waktu lama bagi dunia Barat untuk bereaksi. Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Sekutu Lama Korea Selatan menyatakan bahwa perubahan ideologis Korea Utara adalah ancaman terhadap stabilitas global. Presiden AS menyebut pembangunan Ka'bah simbolis di Pyongyang sebagai provokasi radikal dengan potensi mengubah keseimbangan keagamaan dan politik Asia Timur. Hari itu juga, sanksi baru diberlakukan, pemutusan semua jalur perdagangan, pemblokiran seluruh akses perbankan internasional, dan embargo penuh atas bahan pangan serta obat-obatan. Bagi rakyat Korea Utara yang baru mulai mengecap ketenangan spiritual, ini seperti kabut kelam yang kembali menyelimuti langit. Di dalam negeri, krisis mulai terasa. Rumah sakit kehabisan obat, pasokan makanan menipis. Tapi sesuatu yang ganjil mulai terjadi, rakyat justru semakin dekat satu sama lain. Di Masjid An-Nur dan tempat-tempat ibadah kecil yang mulai tumbuh, relawan membagikan makanan seadanya sambil membaca doa bersama. Suasana damai yang selama ini asing kini menyatu dalam penderitaan. Kim Jong-un, meski disarankan untuk menyerah dan membatalkan proyek islamisasi oleh beberapa penasihatnya, justru mengambil langkah yang lebih berani. Ia menulis surat terbuka ke dunia, diterjemahkan ke 36 bahasa, berjudul, "Kami Memilih Cahaya". Surat itu viral. Ia tidak membela dirinya, ia hanya menceritakan bagaimana hatinya yang mati selama puluhan tahun akhirnya hidup kembali setelah bersujud di tanah Makkah. Ia menulis tentang anak-anak Korea Utara yang kini hafal Al-Fatihah lebih dulu daripada propaganda partai. "Jika kalian ingin kami mati karena memilih Tuhan kami, maka biarlah dunia mencatat bahwa rakyat kecil Korea Utara mati dalam keadaan mengenal cinta dan harapan." Surat itu mengguncang dunia. Di Jakarta, Istanbul, Lahore, bahkan Paris, ribuan umat Islam menggelar doa bersama untuk rakyat Korea Utara. Tapi di ruang-ruang elit PBB, sanksi tetap berlaku, dan bahkan mulai dibicarakan kemungkinan intervensi militer terbatas. Di ruang gelap istananya, Kim memandangi layar hitam penuh data intelijen. "Mereka akan datang," bisiknya. Tapi ia tersenyum. Di belakangnya, berdiri puluhan pemuda berjubah putih, anggota muda pengawal Nur, yang kini juga hafal doa-doa perlindungan dari Al-Quran. Ia menatap maket Ka'bah yang akan dibangun di pusat kota, dan berdoa dalam hati, "Ya Allah, jika darah ini harus jadi batu pertama pembangunan rumahmu di sini, maka ambillah." Malam itu, langit Pyongyang bukan hanya diselimuti kabut, tetapi oleh drone mata-mata dan niat jahat dari jauh. Tapi iman yang telah menyala, tak akan mudah dipadamkan. Episode 7, Pertempuran di Pintu Gerbang Nur. Hari yang ditakuti akhirnya datang. Dunia internasional tidak hanya mengirimkan sanksi, namun juga mulai mengambil tindakan militer terbatas. Operasi Cahaya, seperti yang disebut oleh Amerika Serikat, dilancarkan. Ribuan pasukan udara, dengan jet-jet canggih, bergerak menuju Korea Utara. Dunia khawatir jika proyek Ka'bah simbolis di Pyongyang akan menandai titik balik yang mengubah peta kekuatan di Asia. Rakyat Korea Utara, yang telah memilih keyakinan baru mereka, kini harus menghadapi pilihan sulit, melawan ancaman luar atau bersembunyi dalam ketakutan. Di Pyongyang, suasana semakin mencekam.
Bunker-bunker yang tersembunyi di bawah kota dipenuhi dengan pejabat pemerintah dan anggota militer. Namun, Kim Jong-un, meskipun dikelilingi para pembantu dan pengawalnya, justru berdiri di depan jendela besar istana, menatap langit yang mulai penuh dengan pesawat-pesawat musuh. "Jika mereka datang, biarkan mereka datang," kata Kim dengan suara tenang. Ia tahu bahwa meskipun dunia menentang, rakyat yang telah memilih Islam tidak akan takut lagi. Masjid An-Nur, yang kini telah menjadi simbol harapan, dipenuhi jamaah yang berdiri teguh, mengangkat doa dan bendera putih sebagai simbol damai yang mereka pilih. Saat pasukan udara semakin mendekat, perlawanan dari rakyat justru meledak. Tidak hanya militer, namun juga rakyat biasa, anak-anak muda yang sebelumnya hidup dalam ketakutan, terlihat berdiri di pintu gerbang masjid. Dengan tangan terangkat, mereka berteriak, "Tidak ada yang bisa merampas cahaya ini." Petani, buruh, pelajar, bahkan ibu rumah tangga bergabung dalam barisan ini. Mereka bukan tentara, tetapi mereka diliputi semangat yang luar biasa. Mereka tahu bahwa meskipun musuh di luar sana kuat, cahaya yang mereka bawa jauh lebih kuat dari apapun yang bisa dipadamkan. Di tengah ketegangan ini, tiba-tiba suara azan berkumandang sekali lagi, lebih keras dan lebih menggema dari sebelumnya. Itu adalah seruan terakhir untuk bersatu, untuk tetap teguh meski dunia menekan. Kim Jong-un, di depan jendela istana, menatap bintang-bintang yang mulai bersinar di langit malam. Di antara angin kencang dan suara mesin pesawat tempur, ia merasa kedamaian dalam hatinya. Jika ini adalah akhir, biarkanlah akhir ini menjadi sebuah awal bagi dunia yang lebih baik, pikirnya. Dalam sekejap, suara tembakan mulai terdengar di luar, namun di dalam kota, rakyat tetap berdiri teguh dengan hati yang lebih besar daripada setiap senjata yang mengarah pada mereka. Mereka tak akan membiarkan cahaya itu padam. Episode 8, titik balik di tengah badai. Tembakan mulai melesat di luar kota Pyongyang. Pasukan udara dari berbagai negara mulai menggempur daerah-daerah vital Korea Utara. Namun, di luar dugaan, rakyat Korea Utara yang terinspirasi oleh ajaran Islam bukan hanya diam, tetapi mulai bergerak melawan. Mereka tidak membawa senjata, hanya doa dan keteguhan hati. Mereka melindungi Ka'bah simbolis yang baru dibangun dengan tubuh mereka, menjadi perisai manusia yang menghadapi ancaman besar. Meskipun dunia luar terus menggempur, mereka tetap teguh. Masjid An-Nur, tempat suci yang menjadi simbol harapan, menjadi pusat perjuangan mereka, dan rakyat dengan penuh semangat melindunginya dari ancaman pasukan asing. Namun, di balik semua perlawanan tersebut, Kim Jong-un tahu bahwa tak ada yang bisa bertahan selamanya. Pesawat-pesawat tempur terus menggempur, dan semakin banyak wilayah yang hancur. Namun, di tengah badai ini, sebuah pesan masuk melalui saluran diplomatik yang sangat tak terduga, tawaran perdamaian dari China. Negara yang selama ini menjadi sekutu utama Korea Utara, tiba-tiba mengajukan usulan untuk memediasi perundingan dengan negara-negara Barat, bukan karena kepentingan ekonomi atau politik, tetapi karena mereka tahu bahwa Korea Utara yang stabil dan damai, meskipun berbeda, akan lebih berharga untuk kawasan tersebut. Kim Jong-un merenung sejenak. Ia menyadari, meskipun ia percaya bahwa agama yang dipilihnya adalah yang benar, dia tidak bisa membiarkan rakyatnya terus menderita dalam kegelapan peperangan tanpa ujung. Dengan berat hati, ia menghubungi perwakilan China dan mengatur pertemuan dengan wakil negara-negara Barat. Sebuah panggilan yang penuh ketegangan, namun juga penuh harapan. Saat pertemuan dimulai, para pemimpin dunia yang hadir tak bisa menyembunyikan rasa terkejut mereka melihat Kim Jong-un, dengan tenang dan penuh kedamaian, menyuarakan permohonan agar dunia menghormati pilihan rakyat Korea Utara. "Kami hanya ingin hidup dengan damai. Biarkan kami memilih jalan kami sendiri." Saat perundingan itu berlangsung, sebuah kedamaian yang tidak terduga mulai terbentuk. Meskipun sanksi tetap berlaku, dunia mulai melihat bahwa Korea Utara, meskipun di bawah pemerintahan Kim Jong-un, tidak lagi menjadi ancaman besar, melainkan sebuah contoh bagaimana perubahan dalam sebuah bangsa bisa menginspirasi lebih banyak negara untuk melihat agama dan ideologi dari perspektif yang lebih manusiawi. Pada akhir pertemuan, sebuah kesepakatan dicapai, Korea Utara akan tetap mempertahankan jalur perdamaian, meskipun dunia terus mengawasi dengan ketat. Kim Jong-un pulang dengan hati yang lega, tahu bahwa pertempuran fisik mungkin akan berhenti, namun perjuangan batin rakyatnya baru saja dimulai. Mereka kini harus memilih, untuk terus menjaga nur cahaya itu, atau kembali pada kegelapan lama yang tak dikenal. Episode 9, Jalan yang Tak Mudah. Korea Utara memasuki babak baru. Setelah perundingan yang penuh ketegangan dan kompromi, dunia mulai menerima kenyataan bahwa perubahan tak bisa dihentikan dengan kekuatan militer semata. Namun, meski perdamaian tercapai di meja perundingan, tantangan nyata bagi Korea Utara baru saja dimulai. Masyarakat yang terbiasa dengan rezim keras, kini harus beradaptasi dengan cara hidup yang lebih terbuka. Media internasional mulai meliput masjid-masjid yang berkembang di seluruh negeri, dan meskipun ada kekhawatiran dari kalangan elit, rakyat mulai melihat keberanian yang baru tumbuh dalam diri mereka.
Ka'bah simbolis yang telah berdiri di jantung Pyongyang kini menjadi tempat yang penuh harapan, bukan hanya bagi Korea Utara, tetapi juga bagi banyak negara yang menyaksikan dengan cemas dari jauh. Kim Jong-un, yang sebelumnya dikenal dengan kekuasaan mutlaknya, kini harus menghadapi tantangan terbesar dalam hidupnya, membimbing bangsa ini menuju perubahan dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Ia tidak hanya menghadapi perlawanan dari dalam negeri, tetapi juga tekanan dari dunia luar yang terus mengawasi setiap langkahnya. Di antara para jenderal yang masih setia pada ideologi lama, muncul suara-suara yang mulai meragukan langkah besar Kim Jong-un. Mereka menganggap keputusan ini sebagai pengkhianatan terhadap negara yang telah dibangun dengan darah dan pengorbanan selama ini. "Kau menjual kita pada dunia luar," teriak salah satu jenderal tertinggi yang dulu setia padanya, menantang dengan mata yang penuh kebencian. Namun, di luar istana, rakyat mulai bergerak dengan cara mereka sendiri. Ribuan umat muslim yang baru memeluk Islam berbondong-bondong menuju masjid-masjid yang baru didirikan, melaksanakan ibadah dengan penuh semangat. Tak hanya itu, mereka mulai terlibat dalam berbagai aksi sosial, membantu anak-anak yatim, menyuplai makanan ke daerah-daerah terpencil, dan memberikan pengajaran Al-Quran kepada siapapun yang ingin belajar. Ini adalah sebuah kebangkitan spiritual yang tak terduga, yang tak bisa dihentikan oleh kekuatan manapun. Kim Jong-un, meskipun dikelilingi oleh tekanan, merasa damai dalam hatinya melihat perubahan yang terjadi. Ia tahu, ini bukan sekadar soal agama, tapi soal perubahan dalam cara berpikir dan berbuat, di mana nilai-nilai kemanusiaan menjadi pusat kehidupan. Namun, meskipun ada optimisme yang tumbuh, masalah baru muncul di horizon. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan sekutunya tetap memperlakukan Korea Utara dengan kecurigaan dan ketakutan. Mereka mulai memperkuat sanksi ekonomi, takut bahwa langkah Kim Jong-un dapat menginspirasi negara-negara lain untuk menantang hegemoni mereka. Kim Jong-un harus berjuang lebih keras untuk memastikan bahwa perdamaian yang telah dimulai bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan rakyatnya. Perjalanan ini tak akan mudah, pikirnya. Tapi selama ada iman dan keyakinan, tak ada yang tak mungkin. Masjid An-Nur kini menjadi simbol kebangkitan, dan Kim Jong-un tahu, dengan atau tanpa dunia luar, perjuangan ini adalah untuk masa depan Korea Utara yang baru. Episode 10, Titik Akhir atau Titik Awal. Saat hari itu tiba, langit Pyongyang dipenuhi oleh ketegangan yang begitu tebal, seolah seluruh dunia menahan napas. Kim Jong-un berdiri di balkon istana, memandangi Ka'bah simbolis yang kini menjadi jantung dari kota tersebut. Perubahan besar yang dimulai dengan keputusan berani beberapa tahun lalu kini mencapai titik krisis. Rakyat yang dulunya diperintah dengan kekuasaan mutlak kini hidup dengan lebih banyak kebebasan, sebuah kebebasan yang memberi mereka harapan sekaligus tantangan baru. Di luar, para pemimpin dunia mulai melontarkan pernyataan tegas. Amerika Serikat, meskipun ragu untuk mengakui keberhasilan Korea Utara dalam membangun perdamaian, tetap mendesak untuk memperketat kontrol atas negara tersebut. Tekanan internasional semakin meningkat, dan dalam negeri, beberapa kekuatan lama di partai mulai bersuara keras menuntut kembali kontrol penuh atas negara. Namun, di tengah semua tekanan tersebut, ada sesuatu yang berbeda pada diri Kim Jong-un. Pada saat para jenderal berusaha menggoyahkan keputusannya, ia justru semakin yakin dengan jalan yang ia pilih. Dengan suara yang tenang namun penuh kebesaran, ia mengumumkan kepada dunia, Korea Utara akan tetap menjadi negara yang bebas memilih jalan hidupnya. Kami telah memilih kedamaian, kami telah memilih iman, kami akan melanjutkan perjuangan ini dengan penuh kebijaksanaan dan keterbukaan. Semua yang hadir di ruang sidang dunia terdiam. Tindakan ini adalah sebuah deklarasi, bukan hanya untuk negara mereka, tetapi juga untuk dunia. Kim Jong-un tahu, inilah momen yang akan menentukan masa depan Korea Utara dan dunia. Di dalam negeri, meskipun ada ancaman dari kalangan dalam yang ingin menggulingkan pemerintahan, rakyat Korea Utara, terutama mereka yang telah menemukan cahaya dalam Islam, berdiri lebih teguh dari sebelumnya. Masjid An-Nur, yang dulunya hanya sebuah harapan simbolis, kini menjadi pusat kehidupan bagi banyak orang. Para pemuda, yang dahulu hidup di bawah bayang-bayang ketakutan, kini dengan bangga mengenakan hijab dan jilbab, sementara yang lainnya bergabung dalam barisan untuk mengedukasi anak-anak tentang nilai-nilai kemanusiaan dan keimanan. Mereka tahu, ini adalah perubahan besar, dan meskipun tantangan berat di hadapan mereka, mereka tidak akan mundur. Malam itu, setelah pernyataan damai diumumkan, dunia menyaksikan dengan cemas. Ketegangan di luar Pyongyang tidak dapat dihindari, tetapi di dalam istana, Kim Jong-un merasa tenang. Ia tahu, meskipun banyak yang meragukan, ia telah memilih jalan yang benar. Perubahan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, bukan hanya untuk Korea Utara, tetapi untuk seluruh dunia yang masih terbelenggu oleh ketakutan dan kebencian. Di bawah cahaya Ka'bah yang bersinar terang, Kim Jong-un berdoa dalam hati, "Ya Allah, semoga Engkau memberi kami kekuatan untuk menjaga kedamaian ini, untuk menjaga cahaya yang telah Engkau berikan." Di luar jendela,
Bintang-bintang di langit Pyongyang tampak lebih terang dari sebelumnya, seolah menyiratkan bahwa meskipun dunia menghadapi banyak tantangan, harapan selalu ada bagi mereka yang berani memilih untuk berubah.